Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana warhamna waliwalidayna. Amin. Yang saya sayangi ibu-ibu sekalian, yang Allah kasih bagian bagus banget sama ibu-ibu. Allah kasih bagian untuk duduk di majelis ilmu. Ini adalah orang-orang pilihan Allah. Ini adalah orang-orang pilihannya Rasulullah. Ini adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan dosanya diampunin, hajat-hajatnya dikabulin. Semoga kesalahan kita juga udah dimaafin. Alhamdulillah. Ibu-ibu RW, saya belum melihat Ibu RW 3. Mana Ibu RW 3? Nggak hadir. Biasanya kelihatan. Ibu RW 4 ada di luar tadi. Ibu RW 2 alhamdulillah hadir. Ibu RW ya, PKK RW 1 nggak ya? Nggak hadir. PKK RW 2 hadir, RW 3 nggak kelihatan, RW 4 ada di belakang. RW 1 ada di bawah, RW 5 hadir nggak? Nggak. RW 6, Bu RW 6 nggak hadir. Ibu RW 7 hadir. Ibu RW 08 sekolah. Ibu RW 9 sekolah juga. Bu RW 9 siapa Bu RW? Adanya nggak enak. Oh belum lah. Kata ibu pakai nama siapa? Bu RW 9 belum lah. Oh ya. Ibu RW 10 sekolah. Ibu RW 11 kerja. Bu BK datang nggak nih? Oh nggak datang. Sekolah. Ibu RW 12 sekolah. Ini ada sekolah. Nah, emang maafin Bu RW ya, ini kagak diajarin begitu kagak dia. Sekolah be ada Bu RW 12. Kita kemarin sebangku ya Bu RW ya. Yang kata kita lagi pergi dia kita kagak ajak ya. Ya Allah, alhamdulillah. Makasih udah pada hadir ya. Ustazah Mursida naik ngapa mari. Ustazah Asmani, Ustazah Robiatul Adawiyah, Ustazah Zuliana. Alhamdulillah ada guru kita Ustazah Siti Maimunah, Ustazah yang udah datang kemudian keburu pulang duluan gitu ya. Alhamdulillahirabbil. Bulan apa ini? Muharram. Tanggal berapa sekarang? 9. Besok tanggal berapa? 10 Muharram disebut hari apa? Hari Asyura. Coba angkat tangan siapa yang tahu. 5 aja dah 5. Apa saja kebaikan yang dianjurkan di hari Asyura? 5 aja dah 5. Angkat tangan dulu baru jawab. Angkat tangan dulu baru jawab. Angkat tangan dulu baru jawab. Oh iya, yang saya hormatin anggota 1 Kelurahan Kebonpala yang caem-caem. Alhamdulillah. Ya angkat tangan. Oh iya, silakan. Speakernya kasih MC. Nah ya, madepin sono. Oh nggak mau. Ya di situ aja. 5 amalan yang baik dilakukan di bulan Asyura atau bulan Muharram. 1 berpuasa, 2 menyantuni anak yatim, 3 menambahkan rezeki atau meluaskan rezeki kepada keluarga, 4 bersilaturahmi, 5-nya menghidupkan malam-malam Asyura. Itu aja Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mic-nya memang sensitif, jadi dia kalau dua-duanya dia berbunyi. Jadi yang satu kita matiin. Betul apa enggak jawabannya, Bu? Ibu kayak ragu-ragu. Kata ibu, yang kelima menghidupkan malam Asyura, menghidupinnya pakai apa nih? Pakai obor,
pakai sundutan, pakai lilin, pakai apa nih? Dengan amal dia baca kuhu 1000, dia baca ayat kursi 360, dia baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir 70 kali. Ya, kakak MC namanya siapa kakak MC? Amalia Jahro, Masya Allah. Selanjutnya, angkat tangan dulu baru jawab takbir. Ya, selanjutnya, siapa yang bisa menyebutkan 12 bulan Hijriah? Angkat tangan dulu. Nah, yang di pintu orang RW 6 ya. Orang RW 6. Ya, biar kenceng dah, speakernya nggak nyampe ke sono. Terima kasih Bu Guru. Takbir. Udah jangan pakai kata ibu, ya dia mah guru, ya dia mah guru, ya dia mah guru. Ya orang dia duluan yang ngangkat tangan. Lagian ibu tahu semuanya, diem-diem baik. Giliran orang jawab ngenes. Maaf, tolong estafet. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Ya Bu, pertanyaan ketiga. Raja di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Mana nih yang? Oh ya, saudaranya. Jangan katanya, jangan. Ada lagi yang angkat tangan? Oh ya. Raja apa dek? Pakai kasih speaker itu ada dekat. Siapa Bu? Masya Allah, takbir. Alhamdulillah nih generasi penerus kebun pala nih, Masya Allah. Kalau ada yang nggak pakai kasih maknya. Pertanyaan yang terakhir, 4 aja 4 orang belum ngaji nih. Apa ini juga ngaji ya Bu ya? Ini juga ngaji. Baik. Terkait kepada 10 Muharram. Bacakan niat puasa Muharram disertai khususnya qadha. Qadha Ramadan. Lah iya qadha Ramadan. Puasa Asyura. Lah kan dia masih punya utang. Lah kan dia qadha. Lah kan qadanya di hari Asyura. Itu bagaimana niatnya? Mana sih ini telunjuk ya? Oh, nah yang belakang duluan, kudungan hitam. Ya. Bu, silakan Bu, rada maju diri Bu di tengah-tengah pintu, suaranya yang kenceng nggak apa-apa sampai kedengaran ke RW 11. Wajib apa sunnah? Jiem-jiem. Baik. Lah niat mah kagak pakai 2 ecet. Ya, coba ulangin lagi biar lengkap. Bismillah. Wah, jurinya udah pada diem dengerin. Kayaknya pengen banget nyalain. Ya. Fardu. Jangan kepanjangan banget. Kalau kepanjangan banget mah suka lupa, orang yang pendek aja pada lupa. Ya udah niatin nawaitu sauma ghadin an qada ramadana fi yaumi asyura fardu lillahi ta'ala. Nggak usah pakai fardu wa sunnah. Nggak pakai saya niat puasa qada Ramadan di hari Asyura, ya besok ya hari Kamis, fi yaumi Asyura fardu lillahi ta'ala. Kata Imam Nawawi, ya, kata Imam Nawawi bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kalau kita puasa wajib di hari yang sunnah maka pahala sunnahnya dapat.
Jadi nggak pakai dua niat, fardu wa sunnah, bingung banget malaikat juga akhirnya karena malaikat bingung, ntar nggak kecatat pahala. Jadi gitu aja niatnya. Nawaitu saumal ghadin an qada'a ramadana fi yaumi asyura fardu lillahi, gitu. Di dalam hati saya niat puasa esok hari membayar qada bulan Ramadan di hari Asyura, wajib karena Allah, karena bukan puasa Asyuranya yang wajib, qada Ramadannya. Kerjain dulu yang wajib, utang-utang kita sama Allah, yang sunnah dapet. Jangan sampai terniatin yang sunnah, kodok nggak nyampe, keburu kita nggak ada umur. Nauzubillah, punya utang kepada Allah. Nggak apa-apa, kasih aja, kan jadi ilmu juga. Maaf ya ngelewatin doang. Lumayan jadi tahu, kagak penasaran amat. Coba kalau saya bungkus, ih apaan sih isinya? Jangan-jangan LM. Amin. Logam mulia. Amin ya rabbal. Ibu sekalian pada sehat semuanya? Alhamdulillah. Selamat datang bulan Muharram. Marhaban syahrul Muharram, marhaban syahrul mukarram, marhaban yaumu Asyura, marhaban syahrul kurama. Udah pernah belum? Saya aja dengar dari ibu-ibu, masa ibu-ibu nggak pernah dengar itu? Enggak, belum. Kalimat pertamanya Sahrul Muharram, apa ada ya Sahrul Muharram. Kalimat keduanya Mukarram. Apa Bu? Mukarram. Kalimat ketiganya Yaumu Asyura, tahu dah Yaumu Asyura ya. Kalimat keempatnya Sahrul Kurama. Yang kedua Mukarram, yang keempat Kurama. Pertama Muharram, Mukarram, Yaumu Asyura, Kurama. Yuk bareng-bareng. Marhaban Sahrul Muharram, marhaban syahrul mukarram, marhaban yaumu Asyura, marhaban syahrul kurama. Lagi, marhaban syahrul muharram, marhaban syahrul mukarram, marhaban yaumu Asyura, marhaban syahrul kurama. Baik, silakan. Fadal. Yang ikhlas, yang ridho kalau ke toilet. Ibu kalau ke toilet ikhlas nggak? Ikhlas, ridho nggak? Begitu contohnya ikhlas. Jadi nggak pakai ngungkit-ngungkit. Ya Allah, doa mana kita tadi sarapan mahal banget. Pakai dimulesin, nggak pernah kan? Ikhlas tuh begitu. Ya Bu. Tuh kalau ibu ke toilet, ibu tuh lagi belajar ikhlas. Nggak pernah ibu sebut-sebut. Ya Allah, doa mana tadi tehnya, kopinya mahal banget. Jadi tebelat pipis lagi dong. Ya Allah, mana keluar lagi, sayang banget. Nggak pernah kan? Itu namanya nggak disebut-sebut lagi, biar kata kopinya harganya 47.000 kan mahal ya, nggak disebut lagi kan, cuman mayan emang wangi kopi gitu kan ya Bu ya. Tuh contoh ikhlas. Marhaban Sahrul Muharram, selamat datang bulan. Marhaban Sahrul Mukarram, selamat datang bulan yang mulia. Selamat datang Yaumu Asyura. Marhaban Yaumu Asyura, selamat datang hari Asyura. Marhaban Sahrul Kurama, selamat datang bulan para dermawan, bulan orang-orang yang mulia dengan bersoda. Nah, ulangin lagi. Wahid, isnain, salasa. Marhaban Sahrul Muharram, marhaban syahrul mukarram, marhaban yaumu
Ashura, marhaban syahrul kurama. Lagi. Lagi nengan cepet-cepet banget, pinter. Ya Bu ya, alhamdulillah. Ini apalagi kalau yang bawainnya Ustazah Maimunah ya, enak banget nih, suaranya enak. Ayo apa Ustazah? Ayo dah Ustazah. Saya mah itu sebenarnya malu, lah beneran malu sebenarnya, kagak ada bakat-bakatnya pisan ya. cuman pengen berbagi aja gitu, kita ngucapin selamat ya kan, happy New Year's Muharram. Masya Allah gitu ya. Ya kan, daripada ibu happy New Year's cuman ada di Januari doang. Nah, sekarang kita juga punya. Itu benar itu ngucapinnya. Ya Allah, alhamdulillah kalau bener mah. Ya Bu. Terus kalimat selanjutnya. Marhaban syahrul mu'azzam, marhaban syahrul aitam, marhaban syahrul amani, marhaban syahrul salami. Selamat datang bulan keagungan. Marhaban syahrul mu'azzam. Mu'azzam pakai zod, pakai zod. Marhaban syahrul mu'azzam, marhaban syahrul aitam. Selamat datang bulannya anak-anak yatim. Marhaban syahrul amani, marhaban syahrul salami. Selamat datang bulan keamanan, selamat datang bulan keselamatan. Udah jelas pasti jadi bulan keamanan. Kenapa? Karena janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamas shadaqatu tadfa'ina sab'ina baban minal bala. Bahwasanya dengan kita bersedekah menutup 70 pintu bala. Di RT-RT, di RW-RW, di masjid-masjid, di majelis-majelis taklim, pada ngeluarin sedekah buat santunan yatim. Betul? Itu yakin kampung kita, kelurahan kita, negeri kita, kota kita, kalau semuanya merata sedekah, Allah tutup 70 pintu bala. Alhamdulillah. Ya, kalimat yang tadi belum ini ya. Mu'azzam. Marhaban syahrul mu'azzam, marhaban syahrul aitam, marhaban syahrul amani, marhaban syahrul salami. Coba wahid isnain salasa. Marhaban syahrul mu'azzam, marhaban syahrul aitam, marhaban syahrul amani, marhaban syahrul. Dari yang pertama, marhaban syahrul muharram, syahrul mukarram, marhaban mu'asyura, marhaban syahrul kurama, marhaban mu'azzam, marhaban syahrul aitam, marhaban syahrul amani, marhaban syahrul salami. Tuh buat ucapan Happy New Year's Muharram. Ibu-ibu udah mau marhaban ya syahrul Ramadan, masih lama. Sekarang marhaban syahrul Muharram dulu. Ntar ibu-ibu makan, emang Allah kasih suaranya enak-enak, baca ya, insya Allah. Bu, hari ini
walaupun sedikit. Saya akan memberikan judul. Yang pertama, judulnya ada di status WhatsApp saya sebenarnya. Kata ibu-ibu, sayangnya saya nggak punya nomor WhatsAppnya Umi. Udah kenal udah lama kali, minta enggak. Kayaknya nggak perlu juga kali ya. Ya udah dah, kalau nggak perlu mah nggak apa-apa dah. Tolong Teh Fandi dibantu. Judulnya apa itu Teh? Saya yang nulis, saya yang header. Coba lihat tolong status saya. Ya. Yang pertama, rumus hidup biar kita tenang, senang, bahagia. Yang pertama adalah kalau kamu nggak pengen disakitin, janganlah nyakitin. Kalau nggak pengen disakitin, jangan nyakitin. Kata Nabi dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in ahsantum li anfusikum wa idza asatum falaha. Jika kamu melakukan satu kebaikan, maka kebaikan untukmu. Dan sebaliknya, jika kamu melakukan keburukan, keburukan juga akan kembali kepadamu, ibu-ibu sekalian. Baik buat kita, buruk juga buat kita. Tentu kita pengennya yang baik-baik. Maka belajar, latih, biasain. Biarin orang nyakitin, jangan kita yang nyakitin. Karena apa? Karena rumus supaya hidup tenang, bahagia, senang, dan selamat adalah jika kamu tidak ingin disakiti, maka jangan pernah menyakiti. Kalau nggak kepengen dituntut ntar di akhirat, jangan nyakitin waktu di dunia. Jangan nyurangin waktu kita hidup. Jangan zalimin walaupun dengan perkataan atau persangkaan. Maka emang yang bisa nolongin kita sampai pada Allah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak pernah nyakitin, tapi banyak disakitin. Nabi nggak bales, itu contoh. Supaya kita selamat. Kalau kita balas berarti kita nyakitin. Kalau kita nyakitin berarti akan sakit. Kalau nggak pengen sakit, jangan pernah menyakiti, jangan pernah menzalimi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. وَأَخْرِجْنَا مِنْ بَيْنِهِمْ سَالِمِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Muhammad. Gimana supaya tenang, bahagia, selamat, dan senang?
Kalau nggak mau disakitin, janganlah. Masya Allah, tuh pakai. Pegang. Mau lewat ucapan, mau lewat pandangan, mau lewat prasangka. Jangan kita sakitin orang lewat prasangka kita. Lewat prasangka kita jadi suka nyampe ke mulut. Nah. Ya kan? Padahal gara-gara apa? Prasangka. Sangkain gitu ya. Kita sangka dia begitu. Taunya begono gitu ya. Lewat prasangka. Lewat prasangka yang salah, akhirnya ke mulut, akhirnya ke mata, akhirnya telinga orang banyak dosa gara-gara prasangka kita yang buruk. Kita nyakitin orang lewat prasangka. Hati-hati ya. Pokoknya kalau pasti dong pernah, semuanya juga pernah tuh yang namanya prasangka. Di antaranya kalau teman-teman yang lain udah pada diundang, kita belum, langsung apa tuh? Kesel. Langsung apa tuh? Ngoceh. Langsung apa tuh? Emosi. Padahal ternyata ibu, kalau kita nggak berprasangka buruk, ana ala husni zonni abdi. Aku bagaimana prasangka hambaku. Karena prasangka kita nggak buruk, kata kita, lah teman-teman kita segeng udah diundang, kita doangan kelewat apa kali ya? Kayaknya mah diantar mau main ke rumah kita bawa agar dah, sambil mau ngasih tahu kalau dia mau punya acara. Tadiannya mah sebenarnya tuh orang emang lupa. Yang lain udah pada dikirimin WA, itu atuh doang belum. Karena prasangka dia baik, Allah ketukin hatinya. Dia inget, udah gitu, pengen ini punya agar belum dikocek-kocek gitu. Akhirnya dia ngocek agar sampai mendidih, pakein garam dikit sama gula. Ya, dia datang dalam hati girang, buat siang mana panas banget, agar dingin banget. Mana tuh agar nyampe mulut nggak pakai kita kunyah, langsung glesar. Ya Allah, girang banget. Sebab husnuzon, sebab berbaik sangka. Kalau kita berbaik sangka, walaupun sebenarnya orang itu nggak suka-suka banget sama kita, tapi prasangka kita tuh, dia mah suka sama kita. Orang lagi itu aja kita diajak foto. Padahal mah diajak foto juga belum tentu dia suka ya. Apalagi ya Kaji Lili. Apalagi ya model-modelannya emang pengen nimbrung aja ya. Siapa tuh Bu? Orang RW 2 ya. Ya kan? Sebenarnya mah kan orang dia aja belum tentu suka gitu ya. Karena Kaji Lili prasangkanya semua RW senang sama dia. Yang nggak senang juga tadiannya mah gedut, sama situ dorong kita mau foto se-RW doangan, apa sih itu dia pakai ngikut-ngikut mulu. Pasti dah kalau foto sama RW kita sendiri pasti dia ada, dia heran. Kalau mendingan kalau dianya ada di pinggir ya kita potong aja. Ini mah dia mah di tengah. Ya kan kalau dia udah di tengah paling depan, gimana cara motong? Ya Kaji. Tapi karena Kaji prasangkanya baik, emang orang-orang kayak kebun pala baik-baik. Ya cuman namanya 1, 2 mah ada yang begitu. 1 sama 2 jadi 3. 3 tambah 3 jadi 6. 6 kali 6. Lah berarti dia se-RW-nya lagi foto bareng-bareng. Tapi karena prasangka kita baik, tuh hati dibalikin sama Allah. Tuh hati dibalikin sama Allah. Ada cerita nih sama saya, dia ngobrol nih cerita. Saya tahu Mi, saya udah baca di WA dia sama temennya begini-begini. Emang kagak sakit hati apa pagi-pagi pakai nggak nanyain laki kita udah mandi belum? Bu, kalau
ibu sakit hati apa enggak? Sapa nanya-nanyain laki Eko gitu ya Bu ya. Tapi saya nggak pernah nanya, nggak pernah negor juga, karena saya tahu Allah mampu membalikkan hati suami saya. Jadi tiap kali saya baik sama suami saya, satu emang kewajiban saya, dua emang saya pengen dapat pahala dari Allah, biarin dah kita pora-pora baik juga jarin. Hati mah ini mah panas banget. Kayaknya mah kalau dadiar telur di hati matang. Saya terus berprasangka baik. Emang gak seperti membalikkan telapak tangan, Mi. Harus ada air mata. Harus saya penasaran kalau handphone itu menggeletak. Ya. Mungkin itu yang dirasakan oleh para wanita gitu kali ya. Tapi saya yakin Allah yang membalikkan hati manusia. Pas lempengan ngaji di RW tuh, Mi, saya kagak sebutin RW-nya. Entar ibu, sabar. Akhirnya perasaan, oh kayaknya si Ano udah kayak gitu. Enggak saya sebutin. Pas lagi lempengan bacaan doa di akhir tahiyat, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang mampu membolak-balikan hati manusia. Kayaknya ada yang mulai mencatat. Kayaknya ada yang punya pengalaman yang sama. Untung cuman seorang. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan urusannya. Jangan nangis-nangis lagi ya Besti. Kita sayangnya terbatas loh sama kamu, tapi sayangnya Allah tak terbatas. Pas lempengan ngaji bab itu tuh, ya muqallibal qulub, dia sebutin kalau doa, sabbit qalba, ya Allah tetepin hati suamiku tuh si Bang Jagger. Ceritanya namanya Bang Jagger ya. Ada yang nama suaminya Bang Jagger? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Makanya saya cari yang nggak ada. Karena kalau saya cari yang ada ngeri gobul. Karena nih ibu-ibu soleha semuanya, ya kan? Sabis qalba Bang Jagger ya Allah. Tetepin hati Bang Jagger. Bukan tetepin hatinya buat aku, bukan. Ala dinika, pada agamamu. Karena kalau dia taat padamu, pada agamamu, dia tidak akan mampu untuk membohongi diriku. Orang yang lagi doa nangis, ibu cihuy. Orang yang curhat nangis, yang di sini yang diceritain cihuy. Ya Rob, orang kebun pala dah ini. Masya Allah. Karena yang dia pinta biar dia baliknya sama Allah. Kalau kita rata-rata kalau doa egois, ya Allah buatlah ia kelepek-kelepek padaku. Ibu, buatlah ia kelepek-kelepek padaku ya Allah ya Rabb. Tapi dia sama Allah nggak takut. Gimana? Kelepek-kelepek sih sama kita, tapi bohong jalan, galak jalan. Tuh belum lama yang kemarin di Bandung itu, ya, itu bagaimana ceritanya? Disekap sampai 3 tahun, lah disekap seminggu kali ya, lah disekap 3 tahun, lah emang kagak dicari? Ini tuh dia, bibirnya aci digunting. Matanya dicongkel, buta, hati-hati. Makanya agama ngajarin, jangan suka berdua-dua sama yang bukan muhrim. Kalau pengen ada yang ama bukan mahram, maka harus ada mahram kita. Jangan berdua, bertiga, berempat, berlima, bersepuluh, berame-rame. Kalau nggak penting-penting banget, jangan. Ya Bu? Nah, biar dipelihara anak semua keturunan kita dari segala perbuatan zalim. Amin. Ya Allah ya Rabbal.
Terus akhirnya karena nih istri doa tadi, ya muqallibal qulub sabbis qalba, hati suaminya tuh, ala dinika, pada agamamu, wa ala ta'atika, dan agar ia taat padamu ya Allah, wa taubatika, buatlah dosa dia selama ini nyakitin saya, bohongin saya, buatlah itu jadi ampunanmu ya Allah. Subhanaka inni kuntu. Ibu pengen tahu endingnya kan? Ibu pengen tahu endingnya kan, Bu? Happy apa enggak nih si endingnya nih? Nih doa yang bertahun-tahun dia baca, kata dia ingat banget. Lagi ngaji PKK RW, dia ngaji itu katanya bulan Safar. Emang bulan banyak cobaan. Ketemu lagi di Safar berikutnya, alhamdulillah, paling tidak suami saya udah sholat. Dia nggak pikirin tuh apakah masih WA-an ataukah masih ketemuan. Yang dia syukuri, suami saya udah sholat. Berarti ala ta'atika, dia taat kepadamu, doaku telah dikabul. Aku yakin ya Allah, kalau dia taat padamu, dia akan menjalankan perintahmu, meninggalkan laranganmu. Salah satu perintahnya adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istri kamu dengan baik. Endingnya gimana? Alhamdulillah, saya nggak pernah nyangka kalau dia sampai pada akhirnya minta maaf, minta ridho. Tahu-tahu di Safar ketiga, berarti 3 tahun. Dia tiba-tiba malam apa jam 10, saya baru mendusin sembahyang Isya. Saya lagi doa, lagi wiridan habis sembahyang Isya. Dia justru, pokoknya mah kagak kelihatan dia si Jagger, kagak. Pokoknya mah itu romannya. Ya Allah, iya ya. Semua manusia punya dosa. Minta ampun sama Allah. Kalau kita minta ampun sama Allah, ampunan Allah lebih luas, gitu ya. Ya Bu. Yang kedua, baca lagi kaji apa itu? Jika engkau tidak bisa atau belum bisa membahagiakan, ini rumus bahagia, selamat, seneng, ya. Jika kamu belum bisa untuk membahagiakan, setidaknya jangan menyulitkan, jangan nyusahin. Kalau nggak bisa nyenengin, udah nggak bisa bagi, minta mulu. Udahnya nggak bisa ngebahagiain, nggak bisa bikin orang lain senyum, malahan menyulitkan. Janganlah menyulitkan. Justru yang kita minta, jadilah orang yang mempermudah urusan orang lain. Usahain orang ketemu kita bahagia. Usahain orang ngomong sama kita tuh bahagia. Usahain orang bergaul sama kita tuh bahagia. Jangan kita nyulitin kalau kita belum bisa bahagiain. Yang udah bisa bahagiain aja nyulitin, mangga boleh. Kita mintanya Rabbi yasir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, mudahkan, jangan engkau persulit. Ya Allah, sempurnakanlah semuanya dalam kebaikan. Pegang, pahamin, amali. Insya. Yang pertama apa tadi? Kalau tidak ingin disakiti, janganlah menyakiti. Yang kedua, kalau kita belum bisa membahagiakan, janganlah menyulitkan. Begitu malah sama-sama kita berdoa. Kita baca terlebih dahulu Ummul Quran suratul Fatihah. Hajatuna ilaika katsir wa anta alimum biha wal basir. Hajat kita banyak, Allah yang lebih tahu, baik urusan agama, dunia dan akhirat. Semuanya Allah ijabah, Allah kabul. Insyaallah Al-Fatihah akan memperingati Maulid pada tanggal 16 Agustus, waktunya pagi. Niat untuk takzim ila Rasulullah, mengagungkan kepada Rasulullah, dengan niat takrim, memuliakan
keimanan dan dengan niat membuktikan rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semuanya sahalah, mudah, mubarakah, berkah, dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semuanya dapat pengakuan jadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan dapat syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dunia dan akhirat.